Berarti kalau gitu masih butuh wajah-wajah seperti Bang Sandi dong nantinya. Tentu. Terbuka kan, Ya, begitu tentu. kan? Tentu. P3 sangat terbuka. Banyak tokoh-tokoh baru di luar Pak Sandiaga Salahuddin Uno yang bergabung. Jadi kalau dibilang P3 itu konservatif, enggak juga gitu ya. Memang Partai Persatuan Bangunan ya P3 ini memang partai kader. Ya, banyak orang yang meniti karir kader-kader kami, termasuk saya, ya. Itu yang meniti karirnya itu dari bawah. Ya, karena saya juga meniti karir di partai ini selama 24 tahun ini saya juga dari bawah. Ya, tidak terus sekarang Ujuk-ujuk ujuk-ujuk datang dari gitu. ketum, enggak ya. Saya 24 tahun itu saya melalui ada di DPC, di DPW ya. DPW pun juga tidak langsung menjadi ketua wilayah. Saya dulu jadi bendahara wilayah, kemudian menjadi ketua DPW, masuk ke DPP saya menjadi wakil ketua umum, kemudian menjadi majelis pertimbangan dan lain sebagainya. Jadi sudah melalui proses-proses yang panjang itu. Tetapi P3 juga tidak menutup ya dengan tokoh-tokoh bangsa, putra-putra bangsa terbaik ya, untuk juga bergabung di P3 dengan memiliki hak dan porsi yang sama. Ya, kami tidak melakukan diskriminasi ini orang baru, ini orang lama ya. Kami tidak, tetapi P3 partai kader, partainya basisnya partai rakyat ya. Ya ini memang yang harus diketahui oleh netizen kan, karena kan kalau dilihat dari luar kan nggak kelihatan nih Pak, nggak ketahuan sampai Pak Ketum akhirnya menjelaskan sendiri gitu kan, bahwa semua prosesnya memang harus ada, apalagi ketika suara bising lain misalnya, wah ini dengan kehadirannya Bang Sandi bukan sebagai ketum, bukan sebagai waketum, tapi mendapatkan kepercayaannya begitu besar, ini nanti ketumnya nggak takut nih punya saingan gitu kan? Gimana Pak? Ya, saya tahu jawabannya enggak sih. Ya, banyak masukan-masukan yang mengemuka seperti itu ya. Pak, sering dengar dong? Ya, saya sering dengar. Pak Ketum ini dengan masuk Pak Sandi nanti jadi saingan Pak Ketum. Malah saya jawabnya kalau ada 5 lagi atau 10 lagi juga boleh, gitu ya. Jadi berpolitik itu buat saya itu begitu, tidak saya anggap sebagai pesaing, tapi itu mitra. Jadi siapapun ada tokoh-tokoh bangsa yang terbaik ya bergabung dengan P3 itu adalah kita terbuka karena itu adalah akan menjadi kekuatan baru ya bagi perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Ya P3 tidak menutup tokoh-tokoh bangsa ini atau putra-putra Indonesia terbaik ini ya untuk bergabung bersama P3. Kemudian nanti di kemudian hari sesuai dengan konstitusi yang diberikan, yang dibangun oleh Partai Persatuan Bangunan sebagai organisasi partai politik, nah itu sudah menjadi keniscayaan ya. Tentu setiap kader-kader itu akan bisa berkompetisi nanti pada saatnya ya, bisa untuk menjadi pemimpin dan bagian dari elit partai itu sudah tentu pada porsinya. Tapi tidak ada yang merasa ketakutan kemudian nanti ini akan menjadi pesaing dan lain sebagainya, itu buat saya tidak. Untuk memperkuat partai ini P3 sangat terbuka untuk tokoh-tokoh putra-putra bangsa terbaik untuk bergabung berjuang bersama Partai Persatuan Bangunan untuk mengantarkan kesejahteraan rakyat sehingga rakyat menjadi sejahtera diperjuangkan oleh Partai Persatuan Bangunan, negara kita menjadi kuat ya. Itu sesuai yang dicita-citakan oleh para pendiri Partai Persatuan Bangunan, yaitu membangun negara menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Itulah pentingnya ya Pak, adanya yang namanya ideologi, visi misi yang sama, sehingga siapapun yang bergabung ya memang nggak bisa terlepas dari ideologi partai dan kepentingan masyarakat gitu kan, kepentingan negara. Jadi bukan ucuk-ucuk ada yang datang akhirnya dianggap sebagai pesaing, tapi kalau itu bisa bersama-sama dengan elit partai memajukan bangsa dan negara, kenapa enggak gitu kan? Iya, betul. Itu sebetulnya salah satu pernyataan yang saya rasa sangat dinanti oleh masyarakat, dan saya juga sepakat. Saya juga sangat suka ketika tadi ini bukan masalah persaingan, ini bukan masalah mengubah wajah, tapi bagaimana melengkapi dan menghadapi perubahan zaman gitu kan. Mbak Anggi termasuk di dalamnya dalam pemilihan sebagai tokoh untuk kita calonkan menjadi wakil presiden misalnya ya. Saya boleh bilang amin nggak Pak? Ya. Saya boleh bilang amin nggak? Amin. Jadi wakil presiden. P3 juga tidak mengedepankan untuk kepentingan pragmatis personal ya para kader, tapi juga kita mengutamakan pada perhitungan politik bagaimana untuk kita persembahkan kepada rakyat Indonesia untuk membangun bangsa dan negara ini.
tidaklah banyaklah yang mengemuka gitu kan. Kenapa enggak Pak Ketua Umumnya? Iya. Banyak mungkin ya kalau Ketua Umum mungkin ya. Iya, mungkin iya. dalam tanda kutip, mohon maaf saya tidak mencampuri partai-partai yang lain ya. Iya. Mungkin momentum kesempatan itu diambil oleh para elit-elitnya ya, apakah itu Ketua Umum atau yang lain. Tapi kita tidak berpikir itu, tapi yang pasti P3 ingin mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Oke, nah yang terakhir nih Pak, kalau kita bicara soal pemilih muda, Ya. apakah itu kalangan milenial atau Gen Z gitu kan, dengan keterbukaan informasi dan media sosial lain sebagainya, tidak dipungkiri ada juga yang masih bersikap apatis gitu kan. Sementara potensi mereka sebagai peraup suara di pemilu 2024 sangat besar gitu. Punya strategi tersendiri nggak Pak dari P3 untuk dapat menggait atau mengambil hati para pemilih muda? Mbak Anggi, P3 ini juga banyak anak-anak muda, anak-anak milenial. Di fraksi kami itu ada banyak anak-anak yang meniti karirnya sejak muda. Jadi sekjen kami itu Pak Gus Arwani Tomafi ya, itu meniti karirnya sejak lulus dari S1 perguruan tinggi ya, itu langsung masuk ya ke dunia politik di Partai Persatuan Pembangunan. Dan sekarang karirnya sudah menjadi sekretaris jenderal dan di fraksi itu anggota DPR RI di Komisi 1 ya, juga dengan pengalamannya yang panjang ya, selama itu sejak Pak Sekjen Pak Gus Arwani Tomawi itu sejak masih milenial, jadi lulus dari IAIN ya, itu langsung terjun ke politik ya, mungkin masih berusia sekitar 21 tahun ya, 20 ya kira-kira usia 21 tahun ya, sampai sekarang ya. Kemudian ada juga yang dari Banten ya, itu juga masih anak muda. Kemudian juga ada yang berlatar belakang dari wartawan ya, yang sekretaris fraksi P3 di DPR RI, Mas Ahmad Bedowi, itu juga dia sejak muda sudah berkarir di politik itu. Jadi banyak anak-anak milenial. Nah, Mbak Anggi, P3 juga punya badan otonom ya, generasi-generasi seperti ada WPP, itu Wanita Persatuan Bangunan, itu juga banyak anak-anak milenial. Kemudian di AMK, Angkatan Muda Ka'bah, kemudian ada lagi GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, kemudian ada di GMPI, Gerakan Muda Pembangunan Indonesia. Nah, ini sayap-sayap partai yang dia mayoritas bagian besar itu adalah anak-anak milenial, yang dimana sekarang ini juga menjadi calon ya, ada yang menjadi calon eksekutif, ada yang menjadi calon legislatif, ada yang mencalonkan dari kabupaten kota, kemudian ada yang di DPR RI ya, itu juga banyak calon-calon yang dari anak-anak muda. Jadi tidaklah benar bahwa P3 itu kemudian didominasi oleh orang-orang tua gitu ya. Nah, itu tidak. Jadi banyak ya kaum muda yang dia juga meniti karir politiknya di Partai Persatuan Bangunan, dan termasuk banyak yang baru-baru yang sekarang baru masuk kemudian sekarang mencalonkan menjadi anggota DPR baik kabupaten kota maupun provinsi dan DPR RI, itu juga banyak dari kaum muda. Jadi P3 tidak menutup ya, sekali lagi P3 terbuka untuk anak-anak bangsa yang terbaik tanpa mendiskriminasikan apakah itu muda dan tua. Tapi banyak pengurus-pengurus di ketua-ketua cabang, kemudian ketua di provinsi ya, kemudian juga itu kita banyak yang anak-anak muda. Oke, berarti sebetulnya ini terbuka nih buat teman-teman yang masih muda-muda kayak kami ini masih dibilang muda loh Pak, kita Pak, ya kan Pak? Iya, dan muda ya, Pak? Menurut saya kita tidak boleh mendikotomi antara muda dan tua, karena itu adalah sebuah proses kehidupan. Bahwa yang muda juga harus terlahir dari yang tua, dan kemudian yang tua juga harus mengantarkan yang muda, dan yang tua ini juga pernah melewati muda, dan itu keniscayaan dalam satu kehidupan. Jadi kalau menurut saya ya tidak kemudian kita mendikotomi ini yang muda, yang tua ya, itu tidak. Tapi itu adalah merupakan keniscayaan dalam satu kehidupan. Dan saya yakin karena budaya di Indonesia itu kita memiliki budaya ketimuran ya. Sehingga ya
tentu tidak ada sekat. Kalau mungkin orang yang hidup di negara maju di luar sana, ya, itu mungkin hubungan orang tua dengan anak itu ketika sudah lulus perguruan tinggi itu mungkin sepertinya itu jaraknya, gapnya sudah jauh. Tapi di Indonesia tidak, karena Indonesia kita memiliki latar belakang budaya sosial yang tinggi, ya, di mana anak itu dia sampai kapanpun tetap disebut sebagai anak yang birrul walidain kepada orang tua atau orang yang anak berbakti kepada orang tuanya. Banyaklah kita mendengar bahkan orang tua itu bukan hanya ngasuh ya anak, tapi sampai ke cucu-cucunya. Gitu ya. Itu masih menjadi asuhan orang tua sepanjang orang tua itu memiliki kemampuan. Itulah budaya Indonesia. Budaya ketimuran, dan menurut saya itu adalah salah satu kelebihan kita sih. Betul, itulah kelebihan kita. Jadi berbeda dengan, mohon maaf saya tidak menyebut negaranya, misalnya yang hidup di negara maju sana, ya itu mungkin kalau dikabari orang tuanya sakit, ya tidak langsung bergegas untuk pergi menengok, ya, tapi paling juga hanya nanya sakit apa, kemudian sudah periksa dokter apa belum. Tapi kalau saya pernah merasakan kayak gitu, sedang rapat di perusahaan, sama memimpin rapat di perusahaan, kemudian ada berita, ya, kalau dulu kan nggak ada telepon SMS, kan tidak ada ya, bahkan melalui pager atau melalui telepon koin atau melalui telepon kantor ya, itu dengar ibu saya sakit, tutup rapat langsung berangkat pulang, gitu. Nah, itulah budaya Indonesia, karena orang Indonesia, anak-anak Indonesia itu memiliki tingkat kepatuhan terhadap orang tua, yaitu kita sebut sebagai anak yang birrul walidain, anak yang selalu berbakti kepada orang tua sampai akhir hayatnya. Itulah budaya Indonesia, dan itulah yang menjadikan Indonesia ya itu selalu bisa menjawab semua tantangan. Krisis bisa segera recovery, ya, ujian COVID segera bisa kita atasi, ya, karena ada kebersamaan, tidak ada gap. Semua anak-anak bangsa itu ketika menghadapi suatu tantangan-tantangan, kita bersatu padu, kita bergandeng tangan untuk kita atasi sama-sama. Betul, dan itu memang yang selalu diajarkan oleh orang tua saya juga. Betul, itu. Jadi secara tidak langsung di dalam partai itu sendiri ada yang namanya regenerasi, yang ada value yang akan selalu diturunkan dari yang pendahulu kepada yang nantinya yang akan datang. Jadi itu tadi, teman-teman terbuka untuk anak-anak muda yang ingin bergabung. Jadi bukan lagi gap yang muda dan yang tua, yang muda belajar dari yang terdahulu, yang terdahulu memberikan pendampingan dan mempersiapkan generasi atau pemimpin yang akan datang untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih sekali sama-sama, Pak Muhammad Mardiono selaku Ketum. Terima kasih banyak atas undangannya dalam podcast kali ini. Saya juga banyak bisa menitipkan pesan-pesan dari P3 untuk publik. Baik, sampai bertemu lagi teman-teman di episode 6 Pol selanjutnya. Saya Andi Pasaribu. Bye. Assalamualaikum.